Saudara sekalian di mana saja berada, Shalom. Bersama saya Pastor Lopez dalam acara Amboina Baku Dapa. Seperti biasanya, setiap Baku Dapa akan ada banyak cerita di sana. Pagi hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber untuk bercerita pagi hari ini, Pastor Eman. Untuk itu, sebelum ketong bercerita dengan Pastor Eman, saksikan dulu tembang manis dari Pastor Lopez.
Saudara, pemirsa Amboina Baku Dapat di mana saja Anda berada. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Luar biasa. Saat ini kita akan bercerita dengan narasumber papan atas kita, Pastor Eman. Untuk itu kami mengundang Pastor Eman. Oke, sudah dari tadi saya di sini, Pastor. Selamat ditunggu ya. Iya. Hampir saya mau minta pulang karena terlalu lama, Pastor. Oke. Pastor Eman, selamat datang di studio. Terima kasih atas undangan Pastor Lopez ya. Terima kasih banyak. Sering-sering ya, Pastor ya. Oke, baik. Pastor Eman, tema bacarita kita pagi hari ini, hidup adalah sebuah pembelajaran terus-menerus. Benar sekali, Pastor ya. Pastor Eman kan sudah belajar waktu di sekolah dasar, SD, SMP, SMA, bahkan sekolah tinggi. Waktu sebagai imam muda, Neomis ditempatkan oleh Bapak Uskup sebagai seorang kepala sekolah. Setelah itu sekarang melanjutkan belajar lagi di salah satu tempat pembelajaran papan atas di Jakarta Timur, Samadi. Bagus ya. Iya. Bagus. Pastor Eman, pertanyaannya kenapa Pastor Eman masih terus belajar? Kenapa harus belajar, Pastor Eman? Ini pertanyaan yang berat ya. Ini Pastor Lopez ini suka memberi yang berat-berat ya. Asal tidak selesai bobot Anda yang berat ini ya. Jadi Pastor Lopez begini, kalau berbicara tentang belajar, ya itu perbuatan yang baik. Itu tindakan yang baik. Jadi harus belajar terus. Karena apa? Karena dengan belajar kita mendapatkan sesuatu yang baru. Karena apa juga? Karena ilmu pengetahuan itu berkembang terus. Jadi kalau kita tidak belajar, kita akan ketinggalan. Kita tidak akan bisa bersaing dengan orang lain. Maka harusnya orang tidak boleh mengatakan, saya harus stop belajar. Tidak, tapi harus setiap waktu, setiap saat berusaha untuk belajar, mencari tahu sesuatu yang baru dengan cara apapun. Dan termasuk ya saat ini saya berada di sini itu dalam rangka sebuah proses pembelajaran. Begitu, Pastor. Oke. Pastor Eman, ini kan Pastor Eman pembelajaran itu harus terus-menerus nih. Menurut Pastor Eman, pembelajaran itu sebuah panggilan atau tuntutan? Ya, kalau kita melihat itu hanya sebagai kewajiban, maka selesai kita belajar jam 7 sampai jam 8 sudah selesai. Atau kita selesai tamat pendidikan kita pada satu jenjang tertentu sudah selesai, cukup sampai di situ. Tapi pembelajaran itu adalah proses yang terus-menerus. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kewajiban. Kalau hanya sekedar dilihat sebagai kewajiban, maka orang juga akan menjalaninya dengan setengah-setengah saja. Tapi belajar itu juga adalah sebuah panggilan. Dan kalau berbicara tentang panggilan, maka itu harus berlangsung seumur hidup kita. Terpanggil untuk menjadi insan pembelajar terus-menerus. Dan itu tidak bisa hanya semacam kontrak saja. Saya cukup 1 tahun, cukup 2 tahun. Tidak, tapi berlangsung seumur hidup kita. Maka pembelajaran itu bukan sebagai sebuah kewajiban yang harus dibuat oleh seseorang, tetapi itu adalah usaha dari seorang pribadi untuk meningkatkan terus kualitas ya dirinya, tetapi terlebih adalah sebuah kesempatan yang terus-menerus, yang sangat berharga, yang dapat diisi dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan salah satu perbuatan baik adalah belajar terus-menerus sepanjang hidup kita. Dengan belajar terus-menerus ada banyak hal yang kita dapatkan. Pengetahuan baru kita dapatkan, keterampilan baru kita dapatkan. Dan kalau hal-hal baru itu kita sudah dapat, maka
kita juga bisa bertumbuh lebih baik, berkembang lebih baik, dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga bisa mengalami buah dari pembelajaran terus-menerus yang kita lakukan dalam hidup kita. Oke, Pastor Eman, untuk pemirsa Amboina Baku Dapat, ya kiat-kiat atau tips-tips untuk pemirsa Amboina Baku Dapat, bagaimana cara untuk menghilangkan kejenuhan dalam sebuah proses untuk belajar akan sesuatu. Kan Romo Eman kan belajar di seminari tinggi, lalu sekarang jadi imam, pastor, kan ada banyak kesibukan, tugas pastoral, lalu juga tugas sebagai seorang kepala sekolah, dan banyak hal yang dibuat. Tapi bagaimana tips untuk keluar dari kejenuhan? Kalau kita mau belajar tapi jenuh, gimana Pastor Eman? Silakan. Oke, jadi begini ya, Bapak Ibu semua yang ada di mana saja yang bisa menyaksikan acara ini. Pertama, ya barangkali orang mencari-cari alasan untuk tidak mau belajar lagi ya. Mencari-cari alasan untuk tidak mau belajar. Oh, saya sibuk bekerja. Misalnya Romo-Romo sibuk pelayanan. Ya. Apalagi ya Romo Lopez di Ambon, sibuk pelayanan dari pulau ke pulau. Ya. Padahal rekreasinya lebih banyak ya. Mancing lebih banyak ya, mancing emosi juga kadang-kadang. Akhirnya hitam ya karena Ya, pancing lebih akhirnya banyak. hitam juga kamu ya. Oke. Jadi itu. Pertama harus ada niat. Ya, harus ada niat, harus ada kemauan. Itu yang paling penting. Niat untuk mau berkembang. Niat untuk mau bertumbuh lebih baik. Itu niat dulu. Kalau kita sudah punya niat dalam diri kita, dalam hati kita, ada tekad yang kuat dalam diri kita, maka sesibuk-sibuk apapun Romo Lopez, biar baru pulang pelayanan dari Tanimbar Kei misalnya, Bapak Ibu yang belum tahu Tanimbar Kei nanti bisa berkunjung ke sana ya. Ada satu video viral dulu tentang Tanimbar dan Kei dan sudah diklarifikasi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ke sana dan melihat bagaimana Pastor Lopez melayani sampai sana. Dan walaupun baru pulang dari sana, kalau ada niat pasti Romo Lopez akan duduk membaca sebentar, menghasilkan ide misalnya untuk khotbah. Itu juga adalah sebuah pembelajaran. Jadi pertama harus ada niat yang kuat. Ya, niat, oke. Nah, tekad yang kuat. Lalu yang berikut, yang kedua, saya rasa harus ada visi ke depan. Dari apa yang kita pelajari itu kita mau mencapai apa. Nah, visi itu yang akan mendorong kita untuk melakukan pembelajaran terus-menerus. Ya, 2 saja Pastor, tidak usah banyak-banyak. Kalau terlalu banyak juga susah mau dilaksanakan Pastor ya. Ya. Pemirsa Amboina Baku Dapat, di mana saja Anda berada, ada yang mungkin sementara mengendarai kendaraan, atau ada di kebun, atau ada di kantor, ada di sekolah, atau di mana saja. Romo Eman ini adalah seorang Romo yang energik. Terima kasih ya, terima kasih Romo Pastor. yang luar Bagus. biasa ya. Tapi maaf tidak bisa dapat imbalan lebih besar dari pujian ini ya. Kami kebetulan di Pusat Pastoral Keuskupan Agung Jakarta Samadi bersama dengan Romo Eman dan kru. Romo Eman, apa sih keunikan dari Samadi Pusat Pastoral ini? Apa yang Romo Eman temukan deh? Terakhir. Ini pertanyaan terakhir, Iya, jangan ya. tambah-tambah lagi Oke, ya, nanti terakhir, saya bisa. terakhir. Ya, jadi Oke. begini, ini bukan bermaksud untuk memuji Romo Yus dan teman-teman di sini ya. Oke. Tapi satu yang saya temukan di sini adalah Pusat Pastoral Samadi Keuskupan Agung Jakarta itu tempat yang welcome untuk semua orang. Siapapun Anda boleh datang di sini. Siapapun Anda boleh mengalami kebaikan-kebaikan dari Pusat Pastoral Samadi. Nanti kalau misalnya dari Ambon ada yang mau berkunjung ke sini bisa hubungi Romo Lopez. Oke. Karena dia rupanya mau menjadi tuan tanah di sini ya. Ya. Begitu Romo Lopez. Jadi keunikan yang saya temukan itu tempat ini welcome dengan semua orang. Siapapun dia, dari manapun dia, latar belakang apapun dia, menerima semua orang ada di tempat ini. Oke, Romo Eman, sampai detik ini dalam baca cerita ini kita masih ada dalam proses belajar, Romo Eman. Hidup itu adalah sebuah kesempatan anugerah dari Tuhan. Maka Benar sekali, benar. Romo Eman akan menghibur kita semua dengan tembang lagu Hidup itu adalah kesempatan. Kenapa hidup ini adalah kesempatan? Karena anugerah kasih dan Tuhan sendiri. Tuhan pakai Pastor Eman untuk memberkati dan mendoakan kita semua lewat lagu yang indah ini.
silakan Pastor Eman. Baik, Romo Lopez, terima kasih. Dan yang bisa bernyanyi ya, Romo Lopez kalau mau bantu nyanyi, boleh saya berdiri ya. Saya kalau bernyanyi itu harus berdiri, tidak bisa sambil duduk ya. Karena kalau duduk itu suara saya tidak keluar dengan baik. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan acara ini. Hidup kita adalah sebuah kesempatan dari Tuhan. Dan mari kita isi dengan hal-hal yang baik bagi diri kita dan bagi orang lain. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. YouTube channel Health and Focus. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Pastor Eman. Terima kasih pujian dari Romo Lopez ya. Luar biasa. Pastor Eman dengan tembang lagu Hidup Adalah Kesempatan. Iya. Luar biasa ya. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, amin. Pemirsa setia Amboina Bakudapa di mana saja Anda berada, setiap manusia memiliki lembaran akhir dalam kehidupan ini, Pastor Eman. Kita semua akan berada pada satu lembaran terakhir dalam hidup. Maka sebelum sampai pada lembaran terakhir itu, kita harus menjadi berkat kepada orang lain. Dan Amin, sebelum amin, menjadi amin, berkat amin. bagi orang lain, kita harus mempersiapkan diri dengan segala potensi yang dapat kita pelajari untuk menjadi berkat itu, Pastor Eman. Benar sekali, Pastor ya. Oke. Salah satunya adalah dengan belajar terus. belajar Jadi terus. jangan pernah berhenti untuk
Belajar. Ya. Oke, luar Romo Lopez juga luar biasa, belajar terus ya. Terima Nah, walaupun saya rasa sudah penuh isi otaknya, tapi harus belajar terus. Oke, luar biasa. Oke, baik, sekali lagi pemirsa setia Amboina Bakudapa di mana saja Anda berada, tema hidup adalah sebuah pembelajaran terus-menerus. Kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan acara-acara dari Amboina Bakudapa di waktu-waktu yang akan datang bersama saya Romo, Pastor Lopez, dan Pastor Eman. Bersama Terima dengan kasih. kru setia kami, Komsos Keuskupan Amboina. Untuk itu pada acara perdana ini Romo Eman, pantaslah Romo Eman mengucapkan terima kasih deh sama mungkin penonton Amboina Bakudapa atau kepada pihak-pihak tertentu deh. Mungkin untuk menjadi doa lah kepada mereka atas segala kebaikan sehingga program dari Bapak Uskup ini bisa berjalan. Silakan terakhir. Baik, Romo Lopez yang terkasih. Jadi Bapak Uskup Amboina menggagas sebuah proyek yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa apa yang digagas oleh Bapak Uskup Amboina ini akan menjangkau banyak orang dan akan memberkati banyak orang yang mengambil bagian dalam proyek ini. Jadi kemudian kita memberi nama ini, nanti kita akan bicarakan kepada Bapak Uskup Amboina Bakudapa. Kalau dilihat dalam tampilan tadi, ditaruh huruf B di tengah, tapi di depan itu ada AM. Am itu Katolik. Am itu Katolik ya. Jadi dari Gereja Katolik Keuskupan Amboina akan memberkati banyak orang melalui program-program yang baik yang kita siapkan dalam hari-hari ke depan nanti. Mengapa dikasih Amboina Bakudapa? Ya, kita orang Maluku itu salah satu semangat yang luar biasa adalah suka Bakudapa. Bagi ibu bapak para pemirsa yang mungkin kurang memahami istilah Bakudapa, Bakudapa itu artinya bertemu, berjumpa. Nah, berjumpa atau bertemu. Dan dalam perjumpaan, dalam pertemuan, dalam Bakudapa itu kita mengalami kegembiraan. Dan kegembiraan itu kita ungkapkan antara lain lewat nyanyian-nyanyian. Makanya tadi Romo Lopez apa? Nyanyi dulu. Luar biasa. Harus Saya tepuk nyanyi. tangan dulu sama Romo Lopez ya, Nyanyi luar dulu. biasa ya. Ya, Romo Luar Lopez harus biasa, nyanyi. ya. Bernyanyi itu ungkapan kegembiraan, tapi juga doa ya. Oke, Ya, doa. lalu kita dalam Bakudapa orang biasa apa? Bercerita juga. Bercerita. Mungkin lain kali harus tambah dengan minum kopi ya. Ini masih pagi kita dikasih aqua ya. Romo Lopez harus sediakan yang lain ya. Siap. Jadi siap. dalam Bakudapa itu ada cerita. Ada juga di sana saling mendoakan, berkumpul keluarga ya, saling mendoakan. Jadi itu semangat, spirit dari Amboina Bakudapa. Bahwa lewat perjumpaan di sana ada sukacita, ada kegembiraan, tetapi juga banyak orang diberkati. Misalnya perjumpaan Maria dan Elizabeth, Membawa sukacita. ada sukacita, ada kegembiraan, tetapi juga ada berkat yang dicurahkan. Itu saya kira semangat dari acara ini yang digagas oleh Bapak Uskup Sendong Utra untuk memberkati Keuskupan Amboina, tapi juga umat Katolik di mana saja. Maka itu AM huruf besar Am. Sebelum Amboina Bakudapa itu Katolik. Jadi dari Gereja Katolik Keuskupan Amboina akan memberkati semesta alam, seluruh dunia, siapapun itu. Amin ya. Amin. Baik Pastor Eman, karena waktu kita hanya 25 menit dan kita sudah diberikan kode tinggal 2 menit ini Pastor Eman. Tinggal 2 menit ya. Tinggal 2 menit. Mungkin lain waktu lebih panjang sedikit ya. Lain waktu lebih panjang, lalu snacknya juga harus diperbanyak seperti begitu. Dan yang paling terakhir, saya Pastor Lopez dan semua kru mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang dengan setia mengikuti acara Amboina Bakudapa. Narasumber kita yang hebat, Pastor Eman, terima kasih sudah mau bercerita sedikit tentang Amboina Bakudapa. Terima kasih. Proses belajar terus-menerus. Dan mari saya mengutip satu kata-kata bagus ya tentang pendidikan. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Teruslah belajar dan jangan
menyerah. Terimalah persembahan kami, saya Pastor Eman dan kru. Tembang lagu Api Injil Terus Menyala dari kota Ambon, Manise. Anda terberkati. Amin, amin ya. Amin. Oke. Ya, Pastor Eman. Ya, ini sebuah lagu yang bagus ya. Bagaimana umat beriman dibangkitkan semangatnya, dikobarkan untuk terus mewartakan kebaikan Tuhan. Dan semoga semakin banyak orang diberkati. Amin. Teruslah belajar. Lah biar api Injil terus menyala, sio menyala di katong pung hati. Lah biar akang pung cahaya, sio tak pancar terus lada ri Ambon, lah dari Lolo sampai Tuhan Yesus balik kembali. Amboina baku dapat. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema-tema menarik. Tuhan punya maksud Parkatong pung datu-datu, bermula dorang tarima api Injil. Sekarang dong suseng ada, yang tinggal cuma pasang para anak cucu semua sekarang ini. Lah biar api Injil terus menyala, sio menyala di katong pung hati. Lah biar akang pung cahaya, sio tak pancar terus lah dari Ambon, lah dari Dolo sampai Tuhan Yesus balik kembali. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Tuhan punya maksud Parkatong pung datu-datu, bermula dorang tarima api Injil. Sekarang dong suseng ada, yang tinggal cuma pasang para anak cucu semua sekarang ini. Lah biar api Injil terus menyala, sio menyala di katong pung hati.
lah biar akang pun cahaya syota pancar teruslah dari Ambon, lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah biar api Injil terus menyala, sio menyala di katong pung hati. Lah biar akang pung cahaya syota pancar teruslah dari Ambon, lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Semoga dari Ambon Manise, Indonesia diberkati. Amin. Duk in altum.